Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Aku menatap layar ponselku dengan ekspresi kosong. Di depan mataku, notifikasi transaksi masuk dari rekening yang selama ini kupakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Tapi bukan aku yang menggunakannya. Bukan pula untuk sesuatu yang penting. Nama penerima transaksi itu terlalu asing. Tapi setelah kulihat mutasi rekening yang lain, aku paham betul. Dada ini terasa sesak. Jemariku bergetar saat menelusuri riwayat pembayaran kartu kredit suamiku, Revan. Ada pengeluaran untuk tiket pesawat, hotel berbintang, restoran mahal, dan semuanya dalam waktu yang sama dengan ketika ia bilang sedang mencari kerja. Jadi, ini alasan kenapa dia tak pernah berhasil dapat pekerjaan. Gumamku, pahit. Aku, Aurel, adalah istri yang selama ini membiayai kehidupan rumah tangga kami. Sejak menikah 3 tahun lalu, aku tidak keberatan membantu karena saat itu Revan baru keluar dari pekerjaannya. Aku mencintainya, dan kupikir, memberinya waktu untuk menemukan pekerjaan baru bukanlah masalah besar. Awalnya, ia tampak berusaha. Setiap pagi ia akan berpakaian rapi dan pergi keluar. Katanya untuk wawancara kerja atau menemui kenalan yang mungkin bisa membantunya mendapat posisi bagus di perusahaan. Aku percaya. Kupikir, seiring berjalannya waktu, ia akan kembali bekerja dan kami bisa membangun kehidupan yang lebih baik bersama. Tapi bulan demi bulan berlalu, dan Revan tetap sama. Pagi-pagi ia keluar, tapi seringkali pulang lebih larut tanpa hasil yang jelas. Saat kutanya bagaimana hasil wawancaranya, ia selalu berkata, masih proses. Mereka bilang akan menghubungi nanti. Namun, semakin lama, aku mulai melihat kejanggalan. Ia tak pernah terlihat stres seperti orang yang kesulitan mencari kerja. Tak pernah benar-benar sibuk mengirimkan lamaran. Ia juga mulai lebih sering pergi tanpa memberitahuku, dan setiap kali aku bertanya, ia hanya berkata, ada urusan. Aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin ia hanya butuh waktu. Mungkin ia merasa tertekan dan tak ingin membebaniku dengan masalahnya. Sampai akhirnya, malam itu datang. Aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku ketika sebuah pesan masuk ke ponselku. Itu dari sahabatku, Mira. Aurel, aku nggak tahu harus kasih tahu kamu atau enggak. Tapi aku nggak tega. Aku tadi lihat Revan di bandara. Dia sama cewek, Aur. Mereka kelihatan mesra banget. Aku terpaku. Jantungku berdetak cepat. Kupikir, mungkin Mira salah lihat. Mungkin itu hanya seseorang yang mirip dengan Revan. Tapi, firasat buruk sudah menggigit hatiku. Aku buru-buru membuka aplikasi perbankan di ponselku, menelusuri transaksi yang baru terjadi. Dan saat itulah aku menemukan semuanya. Tiket pesawat ke Bali untuk 2 orang. Reservasi hotel bintang 5 selama 4 hari. Makan malam di restoran mewah. Semua itu dibiayai dari rekening yang selama ini kupakai untuk kebutuhan rumah tangga. Aku ingin menyangkalnya, ingin berpikir bahwa ini hanya kesalahpahaman, tapi bukti-bukti itu terlalu jelas. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk. Marah, kecewa, sakit hati. Selama ini aku bekerja keras untuk menopang keluarga kami, sementara dia malah menggunakan uangku untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Dengan tangan gemetar,
Aku membuka aplikasi perbankan dan tanpa ragu, menekan tombol blokir rekening. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi membiayai suami pengangguran yang tukang selingkuh. Ponselku masih kugenggam erat. Di layar, notifikasi terakhir dari bank menegaskan keputusanku. Rekening yang selama ini kupakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sekaligus sumber uang yang dengan seenaknya dipakai Revan untuk bersenang-senang, telah resmi diblokir. Aku menutup mata sejenak, mencoba meredakan emosi yang meletup-letup di dalam dadaku. Tapi semakin ku coba tenang, semakin panas rasanya amarah ini. Sejenak, pikiranku melayang ke masa-masa awal pernikahan kami. Saat itu, aku begitu mencintai Revan. Ia adalah pria yang dulu kukira penuh ambisi dan tanggung jawab. Ketika ia memutuskan keluar dari pekerjaannya demi mencari peluang yang lebih baik, aku mendukungnya sepenuh hati. Aku percaya sama kamu, kataku saat itu. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Aku bisa membantu sementara ini. Aku benar-benar tidak keberatan. Aku bekerja di perusahaan konsultan keuangan dengan gaji yang lebih dari cukup untuk menanggung kebutuhan kami berdua. Kupikir, pernikahan adalah tentang saling mendukung, terutama di saat-saat sulit. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa sementara akan menjadi selamanya. Awalnya, Revan masih tampak berusaha. Ia sering mengeluhkan betapa sulitnya menemukan pekerjaan yang cocok, betapa perusahaan-perusahaan saat ini terlalu banyak menuntut, dan betapa persaingan semakin ketat. Aku mengerti. Aku bahkan berusaha membantu dengan mencarikannya lowongan, mengeditkan CV-nya, dan merekomendasikan namanya kepada beberapa kenalanku. Namun, semakin lama, aku mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi terlalu bersemangat mencari pekerjaan. Ia mulai sering bangun siang, menghabiskan waktu dengan bermain game di ponsel, atau pergi entah kemana tanpa memberitahuku. Setiap kali kutanya, ia hanya tersenyum santai, mengatakan bahwa ia sedang menjalin koneksi, atau menunggu kabar dari perusahaan yang tertarik padanya. Aku mencoba bersabar. Kupikir, mungkin ia sedang merasa tertekan dan butuh waktu untuk bangkit. Tapi kini, aku sadar, Revan tidak pernah benar-benar berniat mencari pekerjaan lagi. Ia sudah nyaman hidup dengan uangku, sementara di belakangku, ia menggunakan uang itu untuk berfoya-foya dengan wanita lain. Hatiku terasa berat. Aku mendongak ke langit-langit, menahan air mata yang nyaris jatuh. Tidak, aku tidak boleh menangis. Aku tidak boleh lemah. Kupandangi layar ponsel sekali lagi, memastikan bahwa rekening itu benar-benar tidak bisa diakses lagi. Setelahnya, aku membuka daftar kartu kredit yang selama ini kupercayakan padanya. Satu persatu aku memblokir semuanya. Selesai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa memiliki kendali atas hidupku sendiri. Tapi ini belum selesai. Aku melirik jam dinding. Sudah pukul 9 malam. Jika Mira benar, maka Revan seharusnya masih berada di Bali. Entah kapan ia akan menyadari bahwa semua sumber uangnya telah terputus. Tapi aku tahu satu hal pasti, begitu ia menyadarinya, ia akan segera menghubungiku. Dan aku siap menghadapinya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap ponsel yang kuletakkan di meja kecil di sampingku. Aku tahu, sebentar lagi Revan akan menghubungiku. Aku bisa membayangkan ekspresi paniknya saat menyadari kartu kreditnya tak bisa digunakan dan rekeningnya terblokir. Aku menarik napas dalam. Ada kepuasan kecil di dalam hatiku, tapi di sisi lain, ada juga perasaan kosong yang sulit dijelaskan. 3 tahun menikah. Dan akhirnya aku sampai di titik ini. 3 tahun yang lalu, aku begitu mencintai Revan. Aku mengira,
Menikah dengannya akan membawaku pada kehidupan rumah tangga yang bahagia. Aku pikir, selama kami saling mendukung, semua akan baik-baik saja. Kupikir, aku cukup baginya. Aku tersenyum pahit. Kenyataan memang seringkali tak seperti yang kita harapkan. Ponselku bergetar. Aku menegang. Nama Revan muncul di layar. Berkedip-kedip seakan menuntutku untuk segera mengangkat. Tapi aku tak terburu-buru. Aku membiarkan ponsel itu terus berdering selama beberapa detik sebelum akhirnya menggeser ikon hijau. Halo? Suaraku terdengar datar, nyaris tanpa emosi. Aurel. Suara Revan terdengar cemas dan sedikit tinggi. Kamu di mana? Aku nggak bisa pakai kartu kreditku. Rekening aku juga diblokir. Ini kenapa? Aku menutup mata sejenak, menahan dorongan untuk tertawa sinis. Tentu saja dia panik. Kamu lagi di mana? Tanyaku, mengabaikan pertanyaannya. Aku? Revan terdengar ragu. Aku di luar kota. Ada urusan. Aku mendengus pelan. Di luar kota? Urusan kerja. Iya. Kebohongan yang begitu mudah keluar dari mulutnya. Aku hampir tak percaya bahwa dulu aku pernah begitu mempercayai pria ini. Urusan kerja atau liburan sama wanita lain. Suaraku kini terdengar lebih tajam. Hening. Aurel, kamu ngomong apa sih? Revan tertawa kecil. Tapi ada nada gugup di baliknya. Aku ini lagi kerja. Aku lagi susah payah cari uang buat kita. Kenapa tiba-tiba aku nggak bisa akses rekeningku? Aku menatap langit-langit, mencoba meredam emosi. Aku yang blokir. Apa? Aku bisa membayangkan wajahnya yang merah padam. Mungkin sambil menggenggam ponselnya erat. Aku nggak mau lagi membiayai suami pengangguran yang selingkuh. Lanjutku dengan nada lebih dingin. Aku cukup bodoh karena selama ini membiarkanmu hidup dengan uangku. Sekarang, sudah cukup. Aurel, kamu serius? Kamu nggak bisa gitu dong. Revan mulai berteriak. Aku di luar kota. Aku butuh uang. Gimana aku bisa balik kalau kamu blokir semua akses dananya? Aku tersenyum sinis. Kamu bisa cari jalan lain. Bukankah kamu cukup pintar memanfaatkan uang orang lain? Coba minta sama wanita yang bersamamu sekarang. Aurel. Aku menutup telepon sebelum ia bisa berkata lebih banyak. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin mendengar alasannya. Aku tidak peduli lagi. Aku meletakkan ponsel kembali di atas meja, lalu merebahkan diri di kasur. Aku pikir aku akan merasa lebih baik setelah melakukan ini, tapi ternyata ada kesedihan yang menyusup ke dalam hatiku. Mungkin bukan karena aku masih mencintai Revan, tapi karena aku sadar, 3 tahun ini aku sudah menipu diriku sendiri. Pagi datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku terbangun bukan karena suara alarm, tapi karena ponselku terus-menerus bergetar di atas meja kecil di samping ranjang. Aku tahu siapa yang menghubungi tanpa perlu melihat layar. Revan. Semalam, setelah aku memutuskan teleponnya, ia masih mencoba meneleponku beberapa kali. Aku tidak mengangkat. Aku bahkan sengaja mengaktifkan mode senyap agar bisa tidur dengan tenang. Tapi ternyata, tidur nyenyak tetap sulit. Aku menatap langit-langit kamar. Dulu, setiap kali aku membuka mata di pagi hari, aku selalu melihat Revan tidur di sampingku. Sekarang, tempat di sebelahku kosong. Entah kenapa, aku tidak merasa kehilangan. Ponselku kembali bergetar. Kali ini, pesan dari Revan masuk bertubi-tubi. Revan. Aurel, angkat teleponnya. Ini penting. Kenapa kamu tega sih? Aku nggak bisa akses apapun.
Aku ini suamimu. Kamu nggak bisa semena-mena begini. Aku cuma butuh uang buat balik. Nanti kita bisa bicara baik-baik. Oke? Jangan egois. Rel, aku tahu kamu masih peduli. Aku menghela napas. Mataku bergerak membaca setiap pesan yang ia kirimkan. Tapi tak ada satupun yang benar-benar membuatku tergerak. Aku tak membalas. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan ke arah jendela, lalu menarik tirai ke samping. Matahari pagi menyusup masuk, menyelimuti kamarku dengan cahaya hangat. Ini awal dari hari yang baru. Aku tidak akan menyerah hanya karena pesan-pesan itu. Setelah mandi dan berpakaian, aku menuju dapur untuk membuat secangkir teh hangat. Hari ini aku tidak ada jadwal kerja yang mendesak. Jadi aku bisa mengatur ulang rencana hidupku. Selama 3 tahun terakhir, aku selalu menempatkan Revan sebagai prioritas. Aku bekerja keras bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuknya. Aku membayarkan semua kebutuhan rumah tangga, bahkan tetap membelikannya barang-barang mahal meskipun aku tahu ia tidak pernah benar-benar berusaha untuk mandiri. Sekarang, aku ingin mulai hidup untuk diriku sendiri. Tapi sebelum aku bisa memikirkan langkah ke depan, suara ketukan keras di pintu depan mengagetkanku. Aku diam sejenak. Jantungku berdegup lebih cepat. Siapa yang datang sepagi ini? Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Aku berjalan pelan menuju pintu, lalu mengintip dari balik lubang intip. Dugaanku benar. Revan berdiri di depan pintu, mengenakan kemeja kusut dan wajah penuh kemarahan. Aku mengepalkan tangan. Jadi, dia akhirnya pulang. Tanpa ragu, aku berbalik dan berjalan kembali ke ruang tamu, membiarkan ketukan pintu terus berlanjut. Aku tidak akan membukakan pintu untuknya. Ketukan di pintu semakin keras. Aku tahu Revan pasti marah. Mungkin juga frustasi. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya duduk di sofa dengan cangkir teh hangat di tanganku, menatap pintu yang bergetar setiap kali ia menghantamnya. Aurel, bukain pintunya. Kita perlu bicara. Aku tetap diam. Dengar, aku tahu kamu marah, tapi kamu gak bisa gini. Rel, suaranya meninggi, terdengar putus asa. Aku ini suamimu. Kamu mau sampai kapan begini? Aku menghembuskan napas panjang. Dulu, mungkin aku akan langsung membukakan pintu, membiarkannya masuk, dan mendengarkan segala alasan serta kebohongannya. Tapi tidak kali ini. Aurel, aku capek. Aku butuh masuk. Masa kamu tega ngebiarin aku di luar gini? Aku tersenyum sinis. Tega. Aku sudah mengorbankan banyak hal untuknya. Dan sekarang ia menuduhku tega hanya karena aku tidak membukakan pintu? Ketukan mulai melemah. Sepertinya ia mulai lelah. Aku melirik jam dinding. Hampir setengah jam berlalu sejak ia pertama kali datang. Akhirnya, suara Revan terdengar lebih pelan. Nyaris seperti merayu. Rel, tolong. Aku nggak ada uang sama sekali. Aku bahkan harus pinjam uang buat naik taksi ke sini. Aku cuma mau bicara. Bicara? Aku tahu maksudnya. Ia ingin meyakinkanku untuk mengaktifkan kembali rekeningnya, memberikan uang, dan mengembalikannya ke kehidupan nyamannya. Aku berdiri, meletakkan cangkir teh ke meja, lalu berjalan menuju pintu. Aku tidak berniat membiarkannya masuk, tapi aku ingin melihat wajahnya ketika ia menyadari bahwa aku benar-benar tidak akan tunduk lagi. Perlahan, aku membuka kunci dan menarik pintu sedikit, hanya cukup untuk memperlihatkan wajahnya yang tampak lelah dan kesal. Mata Revan melebar saat melihatku. Akhirnya, katanya, mencoba tersenyum. Rel, ayo kita ngomong baik-baik. Aku tahu kamu marah, tapi kita bisa cari solusi, kan?
Aku menatapnya dingin. Solusi apa? Kamu mau aku buka blokir rekening itu lagi? Revan tertawa kecil, seolah mencoba mencairkan suasana. Bukan gitu, sayang. Aku cuma butuh sedikit uang buat bertahan. Aku nggak bisa apa-apa tanpa rekening itu. Dan kenapa itu jadi masalahku? Aku memotong ucapannya. Ekspresinya berubah. Jelas tidak menyangka aku akan berkata seperti itu. Aurel, kamu serius? Aku mengangguk. Selama ini aku yang membiayai semuanya. Aku yang kerja, aku yang bayar rumah ini, aku yang tanggung kebutuhan kita. Dan kamu malah sibuk jalan-jalan dengan wanita lain pakai uangku. Sekarang aku sudah lelah. Revan, aku bisa jelasin. Tidak ada yang perlu dijelaskan, potongku tegas. Aku sudah lihat semuanya. Kamu ke Bali bukan untuk urusan kerja, tapi buat bersenang-senang dengan perempuan lain. Aku punya buktinya. Revan terdiam, wajahnya sedikit memucat. Aku melanjutkan, aku nggak akan lagi jadi istri bodoh yang membiayai suami pengangguran yang selingkuh. Aku sudah cukup sabar. Mulai sekarang, kamu cari uang sendiri. Aku tidak akan lagi membayar untuk hidupmu. Wajah Revan berubah drastis. Mata yang tadinya terlihat lelah dan penuh kepura-puraan sekarang dipenuhi kemarahan. Aurel, kamu nggak bisa gini. Aku ini suamimu. Aku tersenyum tipis. Dan aku bukan mesin ATM MU. Tanpa menunggu jawabannya, aku menutup pintu tepat di depan wajahnya. Dari balik pintu, aku bisa mendengar suara umpatan dan ketukan marah. Tapi aku tak lagi peduli. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa benar-benar bebas. Aku berdiri di balik pintu yang baru saja kututup rapat. Tanganku masih menggenggam kenop pintu, tetapi aku tidak lagi gemetar. Tidak ada lagi ketakutan atau keraguan seperti dulu. Dari luar, Revan masih terus mengetuk. Tapi kini suaranya berubah. Tidak lagi memohon atau merayu, melainkan terdengar marah dan frustrasi. Aurel, buka pintunya. Kita belum selesai, serunya dengan nada tinggi. Aku tetap diam. Aku ingin tahu sampai kapan dia akan berusaha. Beberapa detik kemudian, ketukan itu berhenti. Aku mendengar langkah kaki menjauh, diikuti oleh suara sesuatu ditendang. Mungkin pot tanaman di dekat teras. Aku menutup mata dan menarik napas panjang. Setengah jam berlalu, dan aku masih duduk di ruang tamu, mencoba mencerna semua yang terjadi. Aku pikir aku akan merasa bersalah setelah mengusir Revan. Aku pikir akan ada sedikit keraguan di hatiku, seperti biasanya. Tapi tidak. Yang ada justru rasa lega yang aneh. Aku mengambil ponsel dan membuka galeri. Foto-foto bukti perselingkuhan Revan masih ada di sana. Gambar-gambar yang kudapatkan dari seseorang yang tidak ingin kusebut namanya dulu. Salah satunya adalah foto mereka di bandara. Revan menarik koper, sementara wanita itu berjalan di sebelahnya, tersenyum. Mereka tampak begitu nyaman. Aku menghela napas dan menghapus semua foto itu dari ponselku. Aku tidak ingin menyimpannya lebih lama. Aku sudah mengambil keputusan, dan bukti itu tak lagi penting bagiku. Yang lebih penting sekarang adalah langkah selanjutnya. Siang itu, aku memutuskan untuk keluar rumah. Aku butuh udara segar. Saat aku keluar, aku sempat melirik ke arah gerbang, memastikan bahwa Revan benar-benar sudah pergi. Aku tidak mau bertemu dengannya lagi hari ini. Aku memutuskan untuk pergi ke kafe favoritku, tempat yang sudah lama tidak kudatangi karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga dan kehidupan Revan. Saat aku duduk dan menyesap kopi pesananku, aku berpikir, bagaimana bisa aku membiarkan hidupku dikendalikan oleh seseorang seperti Revan selama ini?
Aku tidak menyadari betapa banyak hal yang telah kukorbankan. Tapi tidak lagi. Hari ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah Revan akan mencoba kembali, atau apakah dia akan membuat masalah lain? Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Aku sudah memblokir rekeningnya. Sekarang, aku akan memblokir kehadirannya dalam hidupku. Setelah sekian lama tenggelam dalam rutinitas rumah tangga yang penuh tekanan, duduk sendirian di kafe dengan secangkir kopi terasa seperti kebebasan kecil yang tak ternilai. Aku menyandarkan punggung, membiarkan aroma kopi hitam yang baru diseduh menghangatkan dadaku. Aku sudah lupa kapan terakhir kali aku benar-benar menikmati waktu untuk diriku sendiri. Biasanya, setiap kali aku duduk seperti ini, pikiranku sibuk memikirkan Revan. Entah itu tentang bagaimana aku bisa membantunya mencari pekerjaan, bagaimana aku harus mengatur keuangan rumah tangga agar cukup untuk kebutuhan kami berdua, atau bagaimana aku harus menghadapi sikapnya yang makin lama makin jauh dariku. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, tidak ada lagi Revan dalam pikiranku. Aku mengambil napas panjang dan mengeluarkannya perlahan. Aku bebas. Tapi kebebasan ini juga berarti aku harus mulai membangun hidupku sendiri lagi. Aku menatap layar ponselku, menggeser daftar kontak. Aku butuh seseorang untuk diajak bicara. Seorang teman. Dan aku tahu persis siapa yang harus kuhubungi. Sore itu, aku memutuskan untuk menemui seseorang yang sudah lama tidak kutemui. Tasha. Tasha adalah sahabatku sejak kuliah. Tapi setelah menikah dengan Revan, aku perlahan menjauh darinya. Bukan karena aku ingin, tapi karena Revan tidak suka aku terlalu sering menghabiskan waktu dengan teman-temanku. Untuk apa sering-sering nongkrong? Udah kayak anak ABG aja. Begitu katanya setiap kali aku ingin bertemu Tasha. Dan aku, seperti istri bodoh yang ingin menyenangkan suaminya, menuruti perkataan itu. Tapi hari ini berbeda. Aku duduk di sebuah restoran kecil yang biasa kami datangi dulu. Saat Tasha datang, ekspresinya langsung berubah terkejut. Astaga, Aurel, aku nggak nyangka kamu bakal ngajak ketemuan, katanya sambil memelukku erat. Aku kira kamu udah lupa sama aku. Aku tertawa kecil, merasa sedikit bersalah. Aku nggak lupa, Tas. Aku cuma sibuk. Sibuk sama suami? Tanyanya sambil menaikkan sebelah alisnya. Atau sibuk nurutin kemauannya? Aku tersenyum pahit. Mungkin lebih ke yang kedua. Tasha mendesah, lalu duduk di depanku. Oke, jadi ada apa? Aku tahu banget kamu nggak akan tiba-tiba ngajak ketemu kalau nggak ada sesuatu yang penting. Aku menatapnya sejenak sebelum akhirnya menghela napas. Aku udah blokir rekening Revan. Mata Tasha membesar. Tunggu. Maksudmu, kamu akhirnya berhenti membiayai dia? Aku mengangguk. Tasha menatapku lama sebelum akhirnya berseru. Akhirnya? Aku tertawa kecil. Iya, aku tahu aku terlalu lama sadar. Tapi aku beneran udah muak. Tas, aku udah capek ngurusin dia. Sementara dia malah enak-enakan sama perempuan lain di belakangku. Tasha menggeleng-gelengkan kepala. Kamu tahu nggak? Aku pengen banget ngomong ke kamu sejak lama. Aku lihat Revan itu bukan orang yang baik buat kamu, Rel. Tapi kamu kayak terlalu sayang sama dia buat nyadar. Aku tersenyum getir. Iya, aku tahu. Terus, setelah ini kamu mau apa? Aku terdiam. Itu pertanyaan yang sudah berputar di kepalaku sejak tadi pagi. Sekarang aku sudah memutuskan untuk tidak lagi membiayai Revan. Tapi apa langkah selanjutnya? Aku belum tahu. Aku mengakui. Tapi aku nggak mau lagi terjebak di hidup yang sama. Aku mau mulai dari awal.
Meskipun aku belum tahu harus mulai dari mana. Tasya tersenyum penuh pengertian. Kalau gitu, kita mulai dari sini. Dari sekarang. Aku bakal bantu kamu sebisa mungkin. Rel. Aku menatapnya. Merasa terharu. Terima kasih, Tas. Jangan terima kasih dulu. Perjalananmu baru aja dimulai. Dan aku tahu, dia benar. Malam itu, setelah bertemu dengan Tasya, aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ada sedikit ketenangan karena akhirnya aku bisa membagikan semua yang kupendam selama ini. Tapi di sisi lain, aku juga merasa cemas. Aku tahu Revan tidak akan diam begitu saja. Saat aku masuk ke dalam rumah, aku langsung mengecek ponsel. Seperti dugaanku, ada beberapa pesan dari Revan. Revan, Aurel, kamu kenapa sih tiba-tiba kayak gini? Kamu tuh istri aku. Tugas istri itu nurut sama suami, bukan malah ngeblokir rekening segala. Jangan gegabah. Kita bisa bicara baik-baik. Aku tidak membalas. Aku sudah tahu bagaimana cara Revan berbicara. Baik-baik. Itu hanya berarti dia akan memanipulasiku lagi, membuatku merasa bersalah. Lalu akhirnya aku kembali tunduk padanya. Tidak, aku sudah cukup menderita karena kebodohanku sendiri. Aku menghela napas dan meletakkan ponsel di meja. Aku butuh mandi untuk menyegarkan pikiran. Saat air hangat menyentuh tubuhku, aku membiarkan semua beban yang kupikul perlahan luruh bersama uap yang memenuhi kamar mandi. Aku memikirkan kembali hidupku selama 5 tahun terakhir bersama Revan. Aku yang dulu adalah wanita yang penuh semangat, penuh mimpi. Aku bekerja keras, membangun bisnis dengan penuh tekad, berharap bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk kami berdua. Tapi apa yang kudapat? Suami yang hanya tahu bersenang-senang dengan uangku. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang mulai naik ke permukaan. Aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan untuk mempertahankan pernikahan ini. Aku sabar, aku bertahan, aku mencoba memahami. Tapi Revan tidak pernah berusaha untuk berubah. Mungkin inilah saatnya aku berhenti berusaha. Setelah mandi, aku mengenakan piyama dan berbaring di tempat tidur. Rasanya aneh tidur sendirian setelah bertahun-tahun berbagi tempat dengan seseorang. Tapi aku tahu, ini lebih baik daripada tidur di samping seseorang yang mengkhianatiku. Aku menutup mata, mencoba tidur. Namun, tepat saat aku hampir terlelap, ponselku bergetar lagi. Aku meraihnya dengan malas dan melihat nama yang muncul di layar. Revan. Aku mengabaikannya. Namun, beberapa detik kemudian, ponselku kembali bergetar. Kali ini, bukan panggilan biasa. Panggilan video. Aku mendesah kesal. Aku tahu Revan tidak akan berhenti sampai aku menjawab. Akhirnya, aku mengangkatnya. Ada apa? Tanyaku dingin. Di layar, wajah Revan terlihat kusut. Rambutnya berantakan. Dan dia tampak duduk di dalam mobil. Kamu di mana? Tanyanya. Di rumah. Di mana lagi? Jawabku datar. Revan mengusap wajahnya. Aurel, tolong. Kita harus bicara. Aku nggak bisa kayak gini. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kamu nggak bisa kayak gini? Maksudmu apa? Aku yang selama ini terus membiayai hidupmu, sementara kamu jalan-jalan dengan wanita lain. Sekarang setelah aku memutus aliran uangmu, kamu baru panik. Aurel, nggak gitu maksud aku. Udah cukup, Revan. Potongku. Aku capek. Aku nggak mau lagi ada drama ini dalam hidupku. Jadi kamu mau cerai? Suaranya melemah. Aku terdiam. Aku tahu pada akhirnya ini akan sampai ke titik ini.
Aku tahu aku harus membuat keputusan. Tapi apakah aku benar-benar siap mengakhiri semuanya? Aku menatap Revan di layar. Dia bukan lagi pria yang dulu kunikahi. Dan mungkin, aku juga bukan lagi wanita yang bisa terus bertahan dengannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku akan pikirkan, jawabku akhirnya, sebelum menutup panggilan itu. Aku meletakkan ponsel di samping tempat tidur, menatap langit-langit kamar dalam keheningan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, aku merasa memiliki kendali atas hidupku sendiri. Dan itu adalah perasaan yang luar biasa. Pagi datang dengan sinar matahari yang perlahan masuk melalui celah tirai. Aku membuka mata, menatap langit-langit kamar dengan perasaan kosong. Seharusnya aku merasa lega setelah mengambil langkah besar semalam, tapi yang kurasakan justru kebingungan. Aku sudah memblokir rekening Revan. Aku sudah menolak untuk kembali dikendalikan olehnya. Tapi, apa langkah selanjutnya? Aku menoleh ke samping. Ponselku tergeletak di meja kecil sebelah tempat tidur. Tak ada panggilan atau pesan baru dari Revan. Apakah dia menyerah? Aku meraih ponsel dan membuka media sosial. Aku memang sudah jarang aktif. Tapi pagi ini aku ingin memastikan sesuatu. Tanganku mengetik nama Revan di kolom pencarian. Aku masuk ke profilnya, lalu menggulir ke bawah. Mataku membeku pada sebuah unggahan terbaru yang dibuat beberapa jam yang lalu. Foto Revan di sebuah restoran mewah, duduk berhadapan dengan seorang wanita. Aku memperbesar gambar itu, memperhatikan sosok wanita yang ada di seberangnya. Rambut panjang, pakaian modis, dan senyum yang terlalu akrab. Aku mengenalnya. Tania. Aku menelan ludah. Jadi, setelah drama semalam, Revan bukannya merenungkan perbuatannya, melainkan langsung makan malam dengan wanita lain? Tanganku mengepal. Aku tidak tahu harus tertawa atau merasa marah. Seharusnya aku tidak terkejut. Aku sudah tahu sejak awal Revan memiliki hubungan dengan wanita lain. Tapi tetap saja, melihatnya begitu santai dan menikmati hidup setelah semua yang dia lakukan padaku terasa seperti tamparan keras. Seolah-olah, aku ini bukan siapa-siapa baginya. Aku meletakkan ponsel di meja dan duduk di tepi tempat tidur. Aku harus tenang. Aku tidak boleh terpancing emosi. Siang itu, aku kembali bekerja seperti biasa. Kantorku tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menjalankan bisnis kecil yang sudah kupelihara selama bertahun-tahun. Aku punya beberapa karyawan yang membantuku, dan mereka semua tahu aku jarang membawa masalah pribadi ke tempat kerja. Tapi hari ini, pikiranku kacau. Ada yang salah, Mbak Aurel? Tanya Sarah, salah satu pegawaiku yang paling lama bekerja denganku. Aku tersenyum kecil. Nggak apa-apa. Cuma lagi banyak pikiran aja. Sarah mengangguk. Tapi aku bisa melihat dari ekspresinya bahwa dia tidak benar-benar percaya. Kalau ada yang bisa aku bantu, Mbak bilang aja, ya. Aku mengangguk dan kembali fokus ke layar laptop. Tapi pikiranku tetap melayang ke Revan. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan dia terus hidup dengan nyaman sementara aku berjuang mengumpulkan kembali serpihan hidupku. Aku harus mengambil langkah lebih jauh. Aku harus memastikan dia benar-benar keluar dari hidupku. Tapi bagaimana caranya? Aku menghela napas panjang. Mungkin sudah waktunya aku meminta bantuan seseorang. Sore itu, aku kembali menemui Tasha. Kami duduk di tempat yang sama seperti kemarin, tapi kali ini, aku langsung menceritakan semuanya tanpa bertele-tele. Tasha, aku butuh bantuanmu, kataku setelah menjelaskan semuanya. Tasha menatapku dengan penuh perhatian. Kamu mau aku bantu apa, Rel? Aku menggigit bibir, lalu mengembuskan napas.
Aku mau cari tahu lebih dalam tentang Revan. Aku mau tahu apa yang dia lakukan selama ini di belakangku. Siapa saja wanita yang pernah bersamanya. Dan kalau bisa aku juga mau tahu kemana saja dia pergi pakai uangku. Tasya terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Jadi kamu mau bukti yang lebih kuat?" Aku mengangguk. Aku butuh sesuatu yang bisa membuatnya tidak berkutik lagi. Aku nggak mau dia muncul tiba-tiba dan mencoba memanipulasi aku lagi. Tasya tersenyum tipis. "Baiklah, kalau itu yang kamu mau. Aku tahu orang yang bisa membantu." Aku menatapnya, sedikit terkejut. "Siapa?" "Sepupuku. Dia mantan detektif swasta." Aku terbelalak. "Tasya, ini serius?" Tasya mengangguk. "Dia sudah sering menangani kasus seperti ini. Kalau kamu benar-benar ingin menggali lebih dalam soal Revan, dia orang yang tepat." Aku terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. Ini berarti aku akan masuk lebih jauh ke dalam masalah ini. Aku akan benar-benar membuka semua kebusukan Revan. Tapi mungkin itu yang aku butuhkan. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. "Oke, aku ingin bertemu dengan sepupumu." Tasya tersenyum puas. "Baiklah. Aku akan mengatur pertemuannya secepatnya." Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Aku sudah terlalu lama membiarkan Revan mempermainkanku. Sekarang, giliran aku yang mengendalikan permainan ini. Setelah pertemuanku dengan Tasya, aku menghabiskan malam dengan perasaan gelisah. Aku tahu langkah yang kuambil ini bukan keputusan kecil. Jika aku benar-benar menyelidiki Revan, aku akan membuka luka yang mungkin lebih dalam dari yang kuduga. Tapi aku juga sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku harus tahu kebenaran, seburuk apapun itu. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang terasa lebih sepi dari biasanya. Dulu, setiap malam, aku tidur dengan beban pikiran tentang bagaimana caraku mempertahankan pernikahan ini. Tapi sekarang, aku justru berpikir bagaimana cara mengakhirinya dengan harga diri yang tetap utuh. Aku mengambil ponsel dan melihat kembali pesan terakhir dari Revan. "Revan, jangan gegabah. Kita bisa bicara baik-baik." Aku mendengus pelan. "Baik-baik? Itu omong kosong. Sejak kapan Revan peduli tentang berbicara baik-baik? Selama ini, setiap kali aku mencoba menyampaikan perasaanku, dia selalu memutarbalikkan keadaan. Dia selalu mencari cara untuk membuatku merasa bersalah." Aku menutup mata sejenak, mengingat kembali bagaimana hubungan kami dulu. Revan memang tidak selalu seperti ini. Dulu, dia pria yang hangat dan penuh perhatian. Aku ingat betul bagaimana dia mendukungku di awal merintis bisnis ini. Bagaimana dia selalu ada saat aku lelah. Bagaimana dia mengatakan bahwa aku adalah wanita paling hebat yang pernah dia kenal. Tapi entah kapan, semuanya berubah. Aku tidak tahu kapan persisnya Revan mulai kehilangan semangat untuk berusaha. Awalnya, aku pikir itu hanya fase. Aku percaya bahwa dia akan kembali menemukan arah dalam hidupnya. Aku ingin percaya bahwa aku cukup berarti baginya untuk membuatnya tetap bertahan. Tapi ternyata aku salah. Ketika aku semakin berusaha, Revan justru semakin tenggelam dalam kenyamanan yang kuberikan. Dia berhenti berusaha. Dia mulai mengambil segala hal dariku tanpa pernah berpikir untuk memberi kembali. Dan bodohnya, aku membiarkannya. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, lalu membuangnya perlahan. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi wanita yang lemah lagi. Besok, aku akan bertemu dengan sepupu Tasya. Dan dari sana, aku akan mencari tahu seberapa jauh Revan telah memanfaatkan aku. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan.
Tapi aku siap. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Tasya di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Aku mengenakan pakaian semi-formal, celana panjang krem dan blus putih, mencoba tampil setenang mungkin meskipun hatiku dipenuhi kegelisahan. 10 menit kemudian, seorang pria datang dan duduk di kursi seberangku. "Kenalin, Aurel. Ini Mas Damar, sepupuku," kata Tasya sambil tersenyum. Aku mengamati pria itu. Dia tampak sederhana, berusia sekitar pertengahan 30-an, dengan rahang tegas dan mata tajam yang seolah bisa membaca isi pikiranku dalam sekali pandang. "Mas Damar ini dulu pernah jadi detektif swasta," lanjut Tasya. "Sekarang dia lebih banyak bantu klien pribadi untuk urusan kayak gini." Damar tersenyum kecil, lalu menatapku dengan penuh perhatian. "Aku sudah dengar sedikit dari Tasya. Kamu ingin menyelidiki suamimu, kan?" Aku mengangguk pelan. "Iya." Damar mengangguk. "Kamu ingin tahu seberapa jauh dia berselingkuh?" Aku menelan ludah. "Bukan cuma itu. Aku ingin tahu kemana saja uangku pergi. Aku ingin tahu bagaimana dia menggunakannya, dan siapa saja yang terlibat." Damar bersandar ke kursinya, menatapku dengan ekspresi yang sulit diterka. "Kalau aku ambil kasus ini, aku akan mencari tahu semuanya," katanya dengan nada tenang. "Tapi aku harus tahu satu hal sebelum kita mulai." Aku mengerutkan kening. "Apa?" Damar menatapku lurus-lurus. "Setelah kamu tahu semua kebenarannya, apa yang akan kamu lakukan?" Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi menghantam tepat ke jantungku. Apa yang akan aku lakukan setelah mengetahui semuanya? Aku tidak bisa menjawab dengan pasti. Aku hanya tahu bahwa aku ingin membebaskan diriku dari Revan. Aku menatap Damar, lalu menarik napas panjang. Aku belum tahu pasti, tapi yang jelas, aku tidak mau membiarkan dia terus memanfaatkan aku. Damar mengangguk, lalu tersenyum tipis. "Baiklah, kalau begitu, aku akan mulai menyelidikinya." Aku menggenggam tanganku sendiri di atas meja, berusaha menenangkan diriku. Ini adalah langkah besar, dan aku tidak akan mundur. Setelah pertemuanku dengan Damar, aku pulang dengan perasaan bercampur aduk. Ada ketegangan, ada harapan, tapi juga ada sedikit ketakutan. Aku tidak tahu apa yang akan ditemukan Damar, tapi aku harus siap menerima semuanya. Malam itu, aku berusaha menjalani rutinitasku seperti biasa. Aku menyelesaikan beberapa pekerjaan, membalas email, dan menyiapkan laporan keuangan untuk bisnisku. Tapi pikiranku terus melayang ke arah Revan. Bagaimana reaksinya saat mengetahui bahwa rekeningnya telah diblokir? Apakah dia sudah menyadari bahwa aku tidak akan lagi berada di bawah kendalinya? Aku mengambil ponsel dan membuka WhatsApp. Tak ada pesan baru darinya sejak yang terakhir kali kemarin. Aku menggigit bibir. Ini bukan Revan yang biasanya. Biasanya, saat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan mengamuk, menghubungiku berkali-kali, atau bahkan mendatangi tempat kerjaku untuk memaksa bicara. Tapi kali ini dia diam. Dan keheningan itu justru membuatku lebih waspada. Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya dan memilih untuk tidur lebih awal. Aku butuh energi untuk menghadapi hari-hari ke depan. Namun, tidur ternyata bukan hal yang mudah malam ini. Aku terbangun beberapa kali, entah karena mimpi buruk atau sekadar perasaan gelisah yang terus menghantuiku. Pikiranku sibuk dengan kemungkinan-kemungkinan buruk. Bagaimana jika Revan marah dan mencoba membalas? Bagaimana jika dia mencari cara lain untuk mendapatkan uang dariku? Bagaimana jika ada sesuatu yang lebih buruk yang belum aku ketahui? Aku menarik napas panjang,
mencoba menenangkan diri. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku sudah memilih jalanku, dan aku harus kuat. Keesokan paginya, aku sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor ketika ponselku berdering. Nama Tasya muncul di layar. Aku segera mengangkatnya. "Halo, Rel, kamu sibuk sekarang?" Suara Tasya terdengar agak serius. Aku langsung waspada. "Enggak. Kenapa?" "Aku baru dapat kabar dari Mas Damar. Dia mau ketemu kamu hari ini." Jantungku berdegup lebih cepat. Sudah ada sesuatu. Aku juga nggak tahu detailnya. Tapi Mas Damar bilang ada sesuatu yang penting dan kamu harus tahu. Aku menggigit bibir. Baiklah. Aku bisa ketemu sekarang. Oke, kita ketemu di tempat biasa. Ya. Aku menutup telepon, lalu menarik napas dalam-dalam. Perasaan tegang langsung menjalari tubuhku. Apa yang sudah ditemukan Damar? Ketika aku sampai di kafe, Damar dan Tasya sudah duduk di sudut ruangan. Aku berjalan ke arah mereka, dan segera menyadari sesuatu dari ekspresi Damar. Dia terlihat lebih serius dari sebelumnya. Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya. "Apa yang kamu temukan?" Damar menatapku sejenak, lalu mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Dia mengeluarkan beberapa lembar foto dan meletakkannya di atas meja. Aku meraih foto itu dengan tangan gemetar. Mataku membelalak saat melihatnya. Foto pertama menunjukkan Revan sedang duduk di sebuah bar, dengan seorang wanita di sampingnya. Wanita itu bukan Tania, melainkan orang lain yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku menggulir ke foto berikutnya. Revan sedang berjalan keluar dari sebuah hotel, menggandeng wanita yang sama. Tanganku mencengkeram foto itu lebih erat. Damar menatapku dengan tenang. Ini hanya sebagian kecil dari yang aku temukan. Aku mengangkat wajah, menatapnya dengan kebingungan. "Maksudmu?" Damar menyandarkan tubuhnya ke kursi. Revan bukan hanya berselingkuh dengan satu atau dua wanita, Aurel. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Aku sudah menelusuri jejak transaksi dari rekening yang kamu blokir. Sepertinya, sebelum kamu menutup aksesnya, Revan sudah menarik sejumlah uang tunai dan menggunakannya untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah membayar sewa apartemen untuk seorang wanita. Aku terhenyak. Apartemen. Damar mengangguk. Wanita itu bukan Tania. Namanya Livia. Aku mengerutkan kening. Nama itu tidak asing di telingaku. Aku mencoba mengingat di mana aku pernah mendengarnya. Hingga akhirnya aku tersentak. Livia adalah salah satu karyawan baruku. Aku merasa mual. Jadi, Revan bukan hanya selingkuh dengan orang lain, tapi dia juga berani bermain di lingkaran terdekatku. Aku mengepalkan tangan. Ini lebih buruk dari yang aku bayangkan. Tasya meletakkan tangannya di atas tanganku, mencoba menenangkanku. "Rel, aku tahu ini berat, tapi kamu harus tetap tenang." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi yang bergolak dalam diriku. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan terlihat lemah. Aku hanya perlu berpikir jernih. Aku harus memutuskan langkah selanjutnya. Aku menatap Damar dengan mata penuh tekad. Aku ingin tahu segalanya. Damar mengangguk pelan. "Baik. Aku akan terus menggali lebih dalam." Aku mengepalkan tanganku di bawah meja. Revan sudah terlalu jauh melangkah. Dan kali ini, aku tidak akan tinggal diam. Aku menatap foto-foto di hadapanku dengan dada sesak. Sekujur tubuhku terasa dingin, seakan darah berhenti mengalir begitu saja. Ini lebih dari sekadar pengkhianatan.
Aku mengira Revan hanya berselingkuh dengan satu wanita. Tapi kenyataannya, dia bermain dengan banyak wanita sekaligus. Dan yang paling menyakitkan, salah satunya ada di lingkunganku sendiri, Livia. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi gagal. Amarah dan kekecewaan berkecamuk, membuat dadaku terasa sesak. Aurel, suara Tasya pelan, seolah takut aku akan hancur dalam sekejap. Aku membuka mata, menatapnya dengan tenang, lalu mengalihkan pandangan ke Damar. Aku tidak bisa mempertahankan pernikahan ini lagi. Damar mengangguk, seolah sudah menduga. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku akan menceraikannya. Tasya terdiam, lalu menggenggam tanganku erat. Kamu yakin? Aku mengangguk mantap. Sangat yakin. Aku tidak mau lagi menjadi istri seorang pria yang mengkhianatiku berkali-kali. Aku sudah cukup bersabar, cukup memberi kesempatan. Dan sekarang, aku harus bertindak. Sepanjang perjalanan pulang, aku memikirkan berbagai hal. Aku memikirkan bagaimana aku akan mengajukan gugatan cerai. Aku memikirkan bagaimana Revan akan bereaksi. Aku juga memikirkan bagaimana keluarganya akan menanggapinya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Aku sudah cukup lelah dengan pernikahan yang penuh kebohongan ini. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamarku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cincin pernikahan di jariku. Dulu, cincin ini melambangkan kebahagiaan dan harapan. Sekarang, hanya menjadi pengingat betapa bodohnya aku telah mempercayai Revan. Dengan tangan gemetar, aku melepasnya dan meletakkannya di atas meja rias. Mataku terasa panas, tapi aku menolak menangis. Aku sudah cukup menangis untuknya. Aku mengambil ponsel, membuka kontak Revan, dan mengirim pesan singkat. Aurel, kita perlu bicara. Aku tunggu kamu di rumah malam ini. Aku menatap layar ponsel beberapa detik sebelum meletakkannya. Aku tidak ingin mendengar alasan atau pembelaan darinya. Aku hanya ingin ini semua selesai. Malam harinya, suara deru mobil terdengar dari luar rumah. Aku duduk di ruang tamu, menunggu dengan tenang. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, dan Revan masuk dengan ekspresi datar. Aku langsung menyadari sesuatu. Dia tidak terlihat kaget atau panik. Seolah dia sudah menduga bahwa aku akan memanggilnya. Kenapa tiba-tiba manggil aku pulang? Tanyanya santai, berjalan ke arah sofa dan menjatuhkan tubuhnya di sana. Aku menatapnya dengan dingin. Kamu sudah tahu alasannya. Revan mengangkat alis. Kalau soal rekening itu, kamu nggak perlu berlebihan. Aku bisa cari cara lain untuk dapat uang. Aku mencibir. Oh, aku yakin kamu bisa. Dia menyeringai. Jadi, cuma itu alasan kamu manggil aku. Aku menatapnya tajam. Aku mau kita bercerai. Ekspresinya langsung berubah. Senyumnya lenyap. Matanya menyipit. Menatapku tajam. Apa? Aku mengulangi dengan tegas. Aku mau kita bercerai. Revan. Dia tertawa kecil. Tapi ada nada sinis dalam suaranya. Jangan bercanda. Rel. Aku tidak bercanda. Wajahnya mulai menegang. Kenapa? Hanya karena aku pakai sedikit uangmu? Kamu jadi semarah ini? Aku terkekeh sinis. Sedikit uang? Kamu pakai uangku untuk foya-foya, membiayai wanita lain, bahkan menyewa apartemen untuk mereka. Kamu pikir aku akan diam saja? Revan terdiam. Aku menatapnya lekat-lekat. Aku sudah cukup sabar. Revan,
Aku sudah cukup menoleransi semua kebohongan dan pengkhianatanmu. Tapi kali ini, aku benar-benar selesai. Dia menghela napas panjang, lalu berdiri, berjalan mendekatiku. Aurel, suaranya lebih lembut sekarang. Jangan gegabah. Kita bisa menyelesaikan ini baik-baik. Aku menahan tawa. Baik-baik? Setelah semua yang kamu lakukan. Revan mengulurkan tangan, mencoba menyentuhku, tapi aku mundur. Matanya menajam. Rel, aku suamimu. Aku menatapnya tanpa gentar. Dan aku tidak mau lagi menjadi istrimu. Revan mengepalkan tangan. Kamu pikir hidup tanpa aku akan lebih mudah? Aku tersenyum tipis. Percayalah, hidup tanpamu pasti lebih tenang. Dia terdiam, seolah menimbang kata-kataku. Aku menghela napas. Aku sudah bicara dengan pengacara. Aku akan mengurus semua berkasnya. Aku hanya ingin ini selesai secepat mungkin. Aku menunggu reaksinya. Marah? Mengemis? Atau mungkin mengancam? Tapi yang terjadi justru di luar dugaanku. Revan tiba-tiba menyeringai. Oh, jadi kamu benar-benar serius? Tanyanya, suaranya lebih rendah. Aku mengangguk. Dia tertawa kecil, lalu menatapku dengan penuh arti. Baiklah, Aurel, kalau itu yang kamu mau. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Dia mengangkat bahu. Aku akan menandatangani perceraian itu. Aku tidak percaya semudah ini. Apa syaratnya? Tanyaku curiga. Dia mendekat, menatapku dengan intens. Kamu akan segera tahu. Aku menahan napas. Aku tahu Revan. Dia tidak akan melepaskanku begitu saja. Dan aku harus bersiap menghadapi langkah berikutnya. Aku menatap Revan lekat-lekat, mencoba membaca apa yang ada dalam pikirannya. Senyumnya terlalu tenang, seolah-olah dia tidak merasa terancam oleh perceraian ini. Apa maksudmu? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap stabil. Revan menyandarkan tubuhnya ke sofa, menyilangkan kakinya dengan santai. Kamu pikir aku akan menandatangani surat cerai itu begitu saja? Aku mendengus. Bukankah itu yang baru saja kamu katakan? Dia tertawa kecil. Iya, aku akan menandatanganinya. Tapi bukan berarti aku akan membiarkanmu keluar dari pernikahan ini tanpa konsekuensi. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Revan selalu punya rencana. Dan aku tahu dia tidak akan semudah itu melepaskanku. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Katakan saja langsung, apa yang kamu inginkan? Dia menatapku dengan ekspresi penuh kemenangan. Aku ingin setengah dari semua aset yang kamu miliki. Aku terkesiap. Apa? Revan tersenyum, seolah menikmati keterkejutanku. Kamu dengar aku, Aurel. Aku mau setengah dari semua harta yang kamu punya. Rumah ini, tabunganmu, bisnismu, semuanya. Aku tidak bisa menahan tawa sinis. Kamu bercanda, kan? Apa aku terlihat sedang bercanda? Aku menatapnya tajam. Revan, semua yang aku miliki berasal dari kerja kerasku sendiri. Kamu tidak berkontribusi sedikit pun. Bahkan selama ini aku yang membiayai hidupmu. Dia mengangkat bahu acuh tak acuh. Itu tidak penting. Kita masih suami istri. Dan dalam hukum, aku berhak atas sebagian dari hartamu. Aku mengepalkan tangan. Aku tahu Revan licik. Tapi aku tidak menyangka dia akan sejahat ini. Aku menggelengkan kepala, menatapnya dengan tatapan dingin. Aku tidak akan memberikan 1 rupiah pun padamu.
Revan terkekeh. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Kalau aku tidak bisa mendapatkan harta lewat cara baik-baik, mungkin aku harus menggunakan cara lain. Nada suaranya mengandung ancaman terselubung. Aku menelan ludah. Apa maksudmu? Dia berdiri, membungkuk sedikit ke arahku. Suaranya lebih rendah. Kamu tahu aku menyimpan banyak rahasia tentang bisnismu, kan? Aku bisa membuat masalah untukmu. Atau mungkin, dia menyeringai. Aku bisa bicara dengan media, memberitahu mereka kisah menarik tentang bagaimana kamu memperlakukan suamimu. Aku menahan napas. Aku tidak takut pada skandal. Tapi aku tahu bagaimana media bisa memperburuk keadaan. Dan itu bisa merusak reputasi bisnis yang sudah aku bangun dengan susah payah. Aku tidak akan membiarkan Revan menang. Aku menarik napas dalam, menatapnya dengan dingin. Kalau itu yang kamu inginkan, kita akan lihat siapa yang lebih kuat. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Mungkin dia tidak mengira aku akan melawan. Tunggu saja, Aurel, katanya sebelum berbalik dan berjalan keluar. Aku tidak akan membiarkanmu menang semudah itu. Aku mendengar pintu tertutup dengan keras. Aku tetap duduk di tempatku, mencoba mencerna semuanya. Ini belum berakhir. Dan aku harus bersiap menghadapi permainan Revan selanjutnya. Aku tetap duduk di ruang tamu, menatap pintu yang baru saja dibanting Revan. Hatiku penuh dengan amarah dan keteguhan yang semakin menguat. Dia ingin setengah dari hartaku? Tidak akan. Aku bangkit dari sofa dan melangkah ke kamar dengan langkah tegas. Begitu masuk, aku meraih ponsel dan menghubungi seseorang yang sudah lama ingin kuajak bicara. Bu Sita, bisakah kita bertemu besok pagi di kantor Anda? Tanyaku begitu panggilan tersambung. Suara di ujung sana terdengar hangat dan profesional. Tentu, Bu Aurel. Kita bisa bertemu pukul 9 pagi. Ada yang ingin Anda diskusikan. Ada hal penting yang ingin aku urus secepatnya. Jawabku singkat. Aku menutup telepon, lalu menatap bayanganku di cermin. Mata yang dulu penuh dengan kelembutan kini hanya menyisakan keteguhan. Aku sudah memutuskan. Aku akan melawan Revan dengan caraku sendiri. Keesokan paginya, aku tiba di kantor Bu Sita, seorang pengacara perceraian ternama yang direkomendasikan oleh Damar. Saat aku masuk ke ruangannya, Bu Sita menyambutku dengan senyuman ramah. Silakan duduk, Bu Aurel. Jadi, bagaimana saya bisa membantu Anda? Aku menarik napas dalam-dalam. Saya ingin mengajukan gugatan cerai secepatnya. Tapi ada satu hal yang perlu saya tanyakan lebih dulu. Bu Sita mengangguk. Silakan. Aku menggenggam tanganku erat. Suami saya menuntut setengah dari semua aset saya. Dia mengancam akan membawa kasus ini ke media dan membuat masalah dengan bisnis saya. Bu Sita tersenyum tipis, seolah sudah terbiasa menghadapi kasus seperti ini. Apakah semua aset ini Anda bangun sebelum menikah atau setelah menikah? Sebagian besar sudah ada sebelum menikah, jawabku. Dan yang lainnya adalah hasil kerja keras saya sendiri. Dia tidak berkontribusi sedikit pun. Dia mengangguk paham. Kalau begitu, secara hukum, dia tidak punya hak atas aset-aset yang sepenuhnya berasal dari usaha Anda sendiri. Apalagi jika tidak ada bukti bahwa dia ikut berkontribusi. Aku menghela napas lega. Jadi, dia tidak bisa mendapatkan apapun. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa semua aset yang Anda miliki berasal dari kerja keras Anda sendiri, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku merasa beban sedikit terangkat dari pundakku. Tapi aku tahu, Revan tidak akan menyerah begitu saja. Malam harinya, aku menerima pesan dari Revan. Revan,
Aku harap kamu sudah berpikir ulang. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu menyesal. Aku menatap layar ponsel tanpa ekspresi. Aku tahu Revan. Dia pasti akan mencoba berbagai cara untuk menekanku. Tapi aku juga sudah siap. Aku tidak akan menyerah. Aku akan berjuang demi kebebasanku sendiri. Aku tidak tidur nyenyak malam itu. Bukan karena takut, tapi karena otakku terus berpikir keras. Aku harus selangkah lebih maju dari Revan. Dia bukan pria yang mudah menyerah. Jika dia sudah mengancam, itu berarti dia sudah menyiapkan sesuatu. Aku tidak bisa menunggu dan melihat apa langkahnya. Aku harus bertindak duluan. Pagi itu, aku langsung menuju kantorku. Begitu sampai, aku memanggil Damar, manajer keuanganku, ke ruang rapat. Aku ingin laporan keuangan bisnis kita selama 5 tahun terakhir, kataku langsung. Damar mengangguk, lalu bertanya dengan hati-hati, "Ada masalah, Bu?" Aku menatapnya dengan tajam. Revan ingin menuntut setengah dari hartaku dalam proses perceraian. Damar mengangkat alis, lalu menghela napas panjang. Aku sudah menduga sesuatu seperti ini akan terjadi. Aku mengangguk. Makanya aku butuh semua data keuangan. Aku ingin memastikan tidak ada satupun celah yang bisa dia manfaatkan. Damar tidak membuang waktu. Ia segera menghubungi tim keuangan untuk mengumpulkan semua dokumen yang kubutuhkan. Sementara itu, aku menghubungi Bu Sita lagi. Bisakah kita menambahkan klausul perlindungan aset dalam proses perceraian ini? Tentu, jawabnya. Kita bisa membuat pernyataan hukum bahwa semua aset yang Anda miliki sebelum menikah adalah milik pribadi, dan aset setelah menikah harus dibuktikan bahwa itu murni dari kerja keras Anda sendiri. Baik, aku akan mengumpulkan semua bukti. Aku menutup telepon dan menghela napas. Setidaknya, satu langkah sudah kuambil. Tapi aku tahu, ini belum cukup. Beberapa jam kemudian, Damar kembali dengan berkas laporan keuangan. Aku segera membolak-baliknya, mencari tahu apakah ada transaksi yang bisa digunakan Revan untuk menuntut haknya. Aku menemukan beberapa transfer ke rekening Revan selama bertahun-tahun. Uang yang kupakai untuk membiayai hidupnya. Aku menunjukkannya pada Damar. Bisakah ini dijadikan bukti bahwa aku yang selama ini menanggungnya? Damar mengangguk. Tentu, ini bisa menjadi dasar untuk membantah klaimnya. Aku merasa sedikit lega. Tapi aku masih harus memastikan satu hal lagi. Aku membuka ponsel dan mencari kontak beberapa media yang aku kenal. Jika Revan berniat menyebarkan cerita palsu tentangku, aku harus lebih dulu memastikan bahwa media tahu siapa sebenarnya yang menjadi korban. Aku tidak akan diam. Jika Revan mau bermain kotor, aku akan memastikan dia tidak bisa bergerak bebas. Aku harus menang. Dan kali ini, aku tidak akan memberi celah sedikit pun. Aku duduk di ruanganku, menatap layar ponsel dengan ekspresi dingin. Sudah 2 hari sejak pertemuan terakhir dengan Bu Sita dan Damar, dan sejauh ini Revan belum melakukan apa-apa. Tapi aku tahu, ini hanya ketenangan sebelum badai, dan aku tidak akan lengah. Pagi itu, aku mendapat kabar dari Damar bahwa Revan mencoba menghubungi beberapa rekan bisnis kami. Dia menyebarkan rumor bahwa aku adalah istri yang menelantarkan suaminya, menuduhku serakah dan tidak menghargai pernikahan. Aku hanya tersenyum tipis. Revan benar-benar nekat, tapi aku sudah siap. Hari itu juga, aku mengadakan pertemuan tertutup dengan para pemegang saham dan rekan bisnis utama. Aku menjelaskan situasi dengan transparan, menunjukkan bukti bahwa Revan selama ini hanya menumpang hidup dariku. Aku ingin kalian tahu bahwa segala rumor yang beredar tidak benar, kataku dengan tenang.
Dan aku tidak akan membiarkan seseorang yang tidak berkontribusi sedikit pun mendapatkan keuntungan dari kerja keras kita. Para rekan bisnisku mengangguk. Beberapa dari mereka bahkan tertawa kecil mendengar bagaimana Revan mencoba menjatuhkanku dengan kebohongan. Kami sudah bekerja denganmu bertahun-tahun, Aurel. Kami tahu siapa yang benar di sini, kata salah satu dari mereka. Aku menghela napas lega. Setidaknya, posisiku tetap aman. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Sore itu, aku mendapat panggilan dari Bu Sita. Aurel, aku punya kabar baik, katanya. Kita sudah menyiapkan semua bukti yang menunjukkan bahwa Revan tidak punya hak atas asetmu. Jika dia tetap ingin menuntut, kita bisa membawa ini ke pengadilan dengan keyakinan penuh bahwa dia akan kalah. Aku tersenyum. Bagus. Sekarang, kita tinggal melihat langkah berikutnya. Dan langkah itu datang lebih cepat dari yang aku kira. Malam itu, Revan tiba-tiba menghubungiku. Aku ingin bicara, katanya dengan suara yang terdengar lebih lemah dari biasanya. Aku menimbang sebentar sebelum akhirnya setuju untuk menemuinya di sebuah kafe yang sepi. Begitu aku sampai, aku melihatnya duduk di sudut. Wajahnya terlihat kusut. Dia tidak lagi semenyebalkan sebelumnya. Aku duduk di depannya tanpa ekspresi. Apa yang mau kamu bicarakan? Dia menatapku dengan mata yang penuh dengan kelelahan. Aku menyerah. Aku terdiam sejenak. Apa maksudmu? Dia menghela napas panjang. Aku tahu aku tidak bisa menang. Pengacaraku bilang kemungkinan aku mendapatkan setengah asetmu hampir nol. Aku menyilangkan tangan di dadaku. Jadi, sekarang kamu mengaku. Dia mengangguk pelan. Aku tidak punya pilihan. Aku sudah mencoba segalanya. Aku menatapnya dalam-dalam. Dulu, aku mencintai pria ini. Aku mengorbankan banyak hal untuknya. Tapi sekarang, yang aku lihat hanyalah seseorang yang kehilangan segalanya karena kesalahannya sendiri. Aku akan menandatangani surat cerai itu, lanjutnya. Tapi, bisakah kamu membantuku untuk terakhir kali? Aku menahan tawa sinis. Membantu. Dia menunduk. Suaranya hampir berbisik. Aku benar-benar tidak punya apa-apa sekarang. Aku menarik napas dalam. Dulu, mungkin aku akan luluh. Tapi tidak lagi. Aku mengeluarkan amplop dari tasku dan meletakkannya di atas meja. Ini cukup untuk memulai hidup baru, kataku. Tapi setelah ini, aku tidak mau lagi berurusan denganmu. Revan menatap amplop itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih. Aku berdiri. Aku bukan membantumu karena aku masih peduli. Aku hanya ingin memastikan tidak ada lagi alasan bagimu untuk kembali mengusikku. Tanpa menunggu jawabannya, aku melangkah keluar dari kafe. Begitu aku menghirup udara malam yang dingin, aku merasakan sesuatu yang baru. Kebebasan. Akhirnya, aku bisa melangkah maju tanpa bayangan masa lalu yang menahan langkahku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar menang. Kisah Aurel mengajarkan kita bahwa tidak ada yang berhak mengambil keuntungan dari kerja keras kita, apalagi jika orang itu adalah pasangan yang tidak setia dan hanya ingin memanfaatkan kita. Dalam hidup, kita harus berani memperjuangkan hak kita dan tidak membiarkan orang lain menginjak harga diri kita. Jika kamu berada dalam situasi seperti Aurel, ingatlah, kamu berhak untuk bahagia, berhak untuk dihargai, dan berhak untuk memperjuangkan diri sendiri. Jangan takut untuk melangkah pergi dari hubungan yang tidak sehat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.
Sampai jumpa di cerita berikutnya.